Perkenalkan, nama saya Igustia Yogunginta Dewi, absen 7 kelas 11 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Riktus Gianantari, absen 30, kelas 11 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Ida Trisna Dewanti, absen 17, kelas 11 MIPA 6. PKI awalnya bernama Indie Social Democratic Vereniging atau SDF yang dibawa oleh Hengsen Levit ke Indonesia. Ia berhasil mempengaruhi anggota muda Sarekat Islam seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin. Akhirnya, Sarekat Islam terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. SI Merah di Semarang dengan Ketua Semaun dan Darsono, sedangkan SI Putih di Yogyakarta dengan anggota H. Agus Salim, Abdul Muiz, Suryo Pranoto, dan SM Kertoswiryo. HS Cokraminoto yang awalnya menjadi penengah akhirnya lebih condong ke SI Putih. SI Merah beberapa kali mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau PKH, kemudian pada tahun 1924 akhirnya menjadi PKI atau Partai Komunis Indonesia dengan Ali bin Musuh sebagai ketua, dilanjutkan dengan Ali Arcam dan Sarjono. PKI pernah melakukan 3 kali pemberontakan. Yang pertama yaitu pemberontakan Hindia Belanda. Pada tanggal 25 Desember 1925, PKI mengadakan rapat rahasia. Dari rapat itu tercetus penegakan negara Soviet Indonesia. Alimin akhirnya menemui Tan Malaka di Manila, namun Tan Malaka menolak. Pada tahun 1926, Alimin dan Musso pergi ke Moskow untuk meminta bantuan kepada Stalin. Namun saat itu, Stalin juga menolak. Namun akhirnya Stalin membantu Alimin dan Musso. Pada 12 November 1926, terjadi pemberontakan di Jawa dan pada Januari 1927 di Sumatera Barat. PKI akhirnya dapat dihancurkan oleh penguasa kolonial saat itu, di mana 13.000 orang ditahan dan 4.500 dipenjara. Banyak kader-kader yang diasingkan, ada juga yang dikirim ke Bovendigul, Papua. Pada 1927, PKI dinyatakan dilarang oleh Belanda, namun ternyata PKI tetap bergerak di bawah tanah. Yang kedua adalah peristiwa Madiun. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, PKI kembali muncul ke panggung politik. Kemudian, pada tahun 1946, PKI menyerbu dan membunuh para sultan kerajaan Melayu. Lalu kemudian pada tanggal 17 Januari 1948 terjadi gencatan senjata yang ditandai dengan adanya perjanjian Renville oleh Belanda yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin wakil dari Indonesia. Perjanjian Renville ini sangat merugikan Indonesia dan mempersempit wilayah Indonesia serta para TNI terusir dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kemudian, pada tanggal 23 Januari 1948, Kabinet PM Amir Syarifuddin dibubarkan dan Wakil Presiden Muhammad Hatta diberikan kewenangan untuk membentuk kabinet baru. Kemudian pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Syarifuddin membentuk FDR, yaitu Front Demokrasi Rakyat. FDR sendiri mendapat dukungan dari PKI. Pada saat itu, pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso kembali dari pengasingan. Pada tanggal 26-27 Agustus 1948, Musso menyatakan bahwa hanya boleh ada satu partai yang berlandaskan Marxisme dan Leninisme di Indonesia. Kemudian partai-partai seperti SOPSI, PTI, Pesindo, dan lain-lain bergabung dalam PKI. Kemudian pada tanggal 5 September 1948, PKI memberikan pidato anjuran agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. PKI berambisi menguasai angkatan perang dengan memasukkan kader-kader mereka ke dalam angkatan perang. Pada saat itu, Amir Syarifuddin yang menjadi Menteri Pertahanan memfasilitasi kader-kader komunis dengan senjata dan mendapat prioritas. Pada saat itulah terjadi pemberontakan di Madiun, Jawa Timur, di mana PKI menculik dan membunuh sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, pejabat, rakyat sipil, militer, dan lain-lain. Selain itu, PKI juga melakukan adu domba antar satuan TNI. Kemudian pada tanggal 18 September 1948, Kolonel Djoko Sujono dan Sunarso mendeklarasikan negara Republik Uni Soviet Indonesia, di mana Musso sebagai presiden dan Amir sebagai perdana menterinya. Pada saat itu, PKI berhasil merebut Madiun, namun pada tanggal 19 September 1948, lewat Radio Republik Indonesia atau Radio RI, Soekarno menyerukan kepada rakyat untuk memilih PKI Musso atau Soekarno-Hatta. Terjadilah penyerangan PKI, di mana Divisi 1 Siliwangi menyerang PKI dari arah timur, dan Divisi 2 Siliwangi menyerang PKI dari arah barat. PKI berhasil ditumpas dan ribuan terbunuh, serta 36.000 orang dipenjara. Serta pimpinan PKI banyak yang dieksekusi mati termasuk Musso sebagai pimpinan, Aidit dan Lukman dibawa ke Tiongkok untuk diasingkan. G30S PKI. PKI kembali muncul lewat surat kabar harian rakyat dan bintang merah. Pada 1951, pemimpin baru PKI, D.N. Aidit mendukung pernyataan Soekarno seolah-olah telah membelokkan PKI menjadi partai nasionalis. PKI berhasil menarik simpati rakyat.
Pada 25 Juli 1953, PKI membuat surat ancaman kepada tokoh Islam yaitu Kiai Haji Jahan yang menyebut Islam adalah agama Arab. Kemudian pada tanggal 8-11 September 1951, Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia mengaramkan ideologi komunis, mendesak Soekarno untuk melarang PKI, tetapi Soekarno menolak. Pada 1960, PKI semakin besar. Soekarno membuat konsep Nasakom atau nasionalis agama komunis. Pada saat itu Muhammad Hatta mengundurkan diri karena tidak setuju dengan konsep yang dibuat Soekarno. PKI berhasil masuk dalam pemerintahan Soekarno, di mana DNID dan Nyato diangkat menjadi menteri penasehat. Pada 1963, PKI berhasil memprovokasi Soekarno untuk menangkap sejumlah tokoh ulama. Pada saat itu, sebelum partai Mubar dibubarkan, Syahrial Saleh menemukan dokumen rahasia PKI yang berisi rencana PKI merebut kekuasaan negara atau kudeta. Karena kesehatan Soekarno yang semakin memburuk, akhirnya pada 1964, DNID membentuk Biro Khusus atau BC untuk mempengaruhi ABRI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut agar simpati kepada PKI. PKI berhasil mempengaruhi beberapa perwira TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan membentuk Gerakan Perwira Progresif Revolusioner atau OPPR. Pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan Tiongkok. PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antar aktivis. Pada 13 Januari 1965, dua sayap PKI yaitu Pemuda Rakyat dan BTI menyerang pelajar Islam Indonesia, melecehkan pelajar wanitanya, dan merobek serta menginjak-injak Al-Quran. 14 Mei, PKI merebut perkebunan negara di Bandar Betsi. PKI memprovokasi Soekarno agar berkonfrontasi dengan Malaysia, namun ditentang oleh Ahmad Yani. PKI memfitnah Angkatan Darat dengan menciptakan isu jika Angkatan Darat ingin mengambil kekuasaan. Isu tersebut dinamakan dengan Dewan Jenderal. Namun hal itu ditepis oleh Ahmad Yani. 30 September 1965 pagi, Gerwani dan Pemuda Rakyat melakukan unjuk rasa besar-besaran di Jakarta. Pada malam harinya, PKI menculik dan membunuh 6 jenderal senior TNI Angkatan Darat di Jakarta dan membuang mayatnya ke lubang buaya. Pada 1 Oktober 1965, PKI membunuh Brigjen Kartason dan Kolonel Sugiono, kemudian menguasai Radio Republik Indonesia di Jakarta dan mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi. Maijen Soeharto menyuruh Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali Radio RI. Pada 2 Oktober 1965, TNI mengumumkan bahwa upaya kudeta oleh PKI dan pasukan Letkol Untung telah gagal. Soeharto mengirim TNI Angkatan Darat untuk merebut pangkalan udara Halim dari PKI. Pada 19 Oktober 1965, PKI menyerang daerah Jawa dan Bali, namun pasukan PKI diserang balik oleh pasukan Ansor NU. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberikan wewenang penuh pada Soeharto dalam upaya pengamanan negara Republik Indonesia dalam surat perintah. Dengan surat itu, Soeharto membersihkan PKI dan ormas-ormasnya dari Republik Indonesia. 5 Juli 1966, terbit TAP MPRS yang ditandatangani oleh A.H. Nasution tentang pembubaran PKI. Sampai saat ini masih banyak keluarga dari anggota PKI yang mengusung ideologi komunis dan melakukan pemutarbalikan fakta sejarah yang memposisikan PKI sebagai pahlawan. Pada tahun 2017, banyak anggota keluarga PKI yang menuntut pemerintah RI untuk meminta maaf. Sekian video sejarah dari kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.